pelajaran, Ibu minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa untuk memulai pelajaran pada hari ini agar kita mendapat kelancaran dan keberkahan dalam proses pembelajaran hari ini. Silakan Dimas dipimpin. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dimas. Oke, Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Bagi yang namanya dipanggil, tolong respon ya. Oke, untuk Dimas hadir. Hadir Ibu. Untuk Ica hadir. Inaya hadir. Ibu Deva hadir. Bu Ardian Hadir Bu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir di kelas ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu pengen nge-recall kembali nih. Kemarin tuh kita belajar tentang apa sih minggu kemarin? Ada yang masih ingat gak? Saya Bu. Oke, silakan Deva. Ya, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang organ-organ yang ada reproduksi wanita dan pria. Berikut terkait dengan organnya, kemudian fungsi-fungsi dari organ reproduksi pria dan wanita, dan juga proses dari spermatogenesis dan juga oogenesis, Bu. Mantap, berarti Deva memperhatikan ya waktu pembelajaran minggu kemarin. Oke, tadi yang disebutin Deva tuh ada oogenesis. Oogenesis itu apa ya? Terus hasil produknya tuh apa ya? Ada yang masih ingat? Saya masih ingat Bu. Oke, Inaya. Ya, jadi oogenesis itu adalah proses pembentukan ovum pada wanita Bu. Nah, hasil akhirnya itu yaitu berupa ovum yang matang dan juga badan polar Bu. Oke, good job Inaya. Inaya juga ternyata memperhatikan ya minggu kemarin pelajarannya. Oke, jadi tadi ada ovum. Nah, ovumnya itu bersifat apa ya anak-anak? Bersifat haploid, Bu. Betul sekali, bersifat haploid. Kemudian jika ovum yang hasil dari oogenesis itu dibuahi oleh sel sperma, maka akan membentuk zigot. Nah, zigotnya ini akan menempel pada rahim dan berkembang selanjutnya menjadi janin. Nah, itulah yang dinamakan sebagai proses kehamilan. Nah, kalau misalnya sel ovumnya tidak dibuahi, terjadi apa ya anak-anak? Maka tidak terjadi kehamilan, Bu, malah terjadi menstruasi. Good job Ica. Nah, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi siklus menstruasi gitu ya. Seperti yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi hari ini akan mempelajari memahami fase-fase atau tahapan dalam siklus menstruasi, kemudian menganalisis peran hormon pada siklus menstruasi. Kemudian setelah pembelajaran ini tujuannya yaitu memahami konsep pada fase-fase siklus menstruasi dan menganalisis korelasi antara peran hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi dengan perubahan siklus ovarium dan siklus menstruasi, seperti itu. Oke, selanjutnya nih, Ibu ada gambar, ada 3 gambar. Nah, apa sih kalau yang buat yang perempuan nih, apa sih yang kalian rasain kalau misalnya kalian lagi dalam fase menstruasi? Atau misalnya yang cowok nih yang punya temen deket cewek, gimana sih sifatnya kalau misalnya dia lagi menstruasi gitu? Ada yang mau jawab? Oke, Deva, gimana Deva? Biasanya itu nyeri perut, kemudian jadi mudah marah, lebih sensitif perasaannya, Bu. Terus jadi kayak gampang galau gitu, Bu. Oke, oh gitu ya Deva? Iya, Bu. Kemudian, oke. Tadi ada apa? Nyeri perut sama perubahan mood ya? Mood Iya, swing, Bu. seperti itu, oke. Jadi, kenapa sih kita pas menstruasi itu bisa mengalami nyeri perut? Nah, karena kalau misalnya nyeri perut itu diakibatkan oleh kontraksi otot rahim yang disebut dengan myometrium. Apa namanya? Myometrium. Ya, betul sekali. Jadi kita bisa nyeri pas lagi haid itu karena otot rahimnya berkontraksi yang disebut dengan myometrium. Kemudian untuk kalau misalnya kenapa sih kalau misalnya kita lagi menstruasi moodnya tuh berubah gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Saya bisa menjawab Bu. Boleh ya? Mungkin karena hormon yang bekerja ya Bu. Betul sekali. Kira-kira ada yang pernah dengar nggak hormonnya itu apa? Hormon estrogen Bu. Good job Inaya. Oke, jadi perubahan mood swing atau perubahan mood itu disebabkan oleh perubahan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini berkaitan dengan perubahan suasana hati karena estrogen juga mempengaruhi fungsi otak yang mengontrol emosi dan suasana hati. Nah, misalnya pada masa PMS atau premenstrual syndrome, misalnya terjadi perubahan kadar estrogen menjelang menstruasi
yang mempengaruhi kerja serotonin yang ada di otak. Nah, serotonin itu bertugas untuk mengatur emosi dan suasana hati. Maka wajar ya kalau misalnya perempuan yang lagi mau haid, bawaannya marah-marah mulu, bawaannya galau mulu, sedih mulu, karena kadar hormon estrogennya sedang mengalami perubahan seperti itu. Oke, sebelumnya Ibu akan menampilkan video. Udah pada semangat nih belajarnya? Semangat Bu. Oke, kita akan lihat video dulu ya. Nah, Halo semua, selamat datang di channel Simple Life. Di channel ini kita akan membahas berbagai istilah kesehatan, terutama di bidang kebidanan. Nah, topik bahasan kita hari ini adalah siklus menstruasi. Jadi, simak terus penjelasannya ya. Sebelum masuk ke siklusnya, kita bahas sedikit dulu. Ya, menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai perdarahan berulang setiap bulan. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar antara 10 hingga 80 ml dengan kisaran rata-rata antara 35 ml per hari. Nah, setelah tahu tentang pengertiannya, kita lanjut ke siklusnya ya. Di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler, dan fase yang ketiga yaitu fase ovulasi, dan 4 yang terakhir adalah fase ovulasi atau luteal. Lalu dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Nah, yang harus teman-teman ingat, hal ini tidak perlu dihafal ya, cukup teman-teman coba untuk memahaminya. Oke, sekarang kita masuk ke fase pertama yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata. Fase kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh sudah dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan corpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai siklus menstruasi. Semoga teman-teman semua bisa paham dan membantu teman-teman semua yang sedang belajar ya. Jangan lupa. Oke, sudah selesai videonya. Tadi sudah disimak ya videonya tentang siklus menstruasi dan hormon yang berperan. Nah, kalau misalnya berdasarkan videonya itu, hormon-hormon apa aja sih yang berperan dalam siklus menstruasi? Ada yang jawab? Oke, boleh Diva. Jadi ada hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH Bu. Betul sekali, apa yang dijawab oleh Eva ada 4 hormon ya, ada estrogen, progesteron,
LH, dan FSH. Nah, jadi ada 4. Untuk estrogen itu fungsinya untuk mengatur siklus dan berperan dalam pertumbuhan lapisan rahim. Untuk progesteron memicu lapisan rahim untuk menebal untuk persiapan sebelum kehamilan. Nah, kalau untuk ketiga, hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi sesuai namanya ya, follicle stimulating. Jadi merangsang pertumbuhan folikel. Jadi sesuai namanya. Kemudian yang keempat ada luteinizing hormon atau pelepasan sel telur dari ovarium ovulasi. Nah, ada yang mau melengkapi nggak nih? Kira-kira fungsi dari keempat hormon yang mengatur siklus menstruasi ini. Kira-kira ada yang mau jawab? Ayo, yang pertama mungkin yang estrogen, ada yang mau jawab? Ya. Saya Bu. Oke, baik. Silakan Ardian, mau hormon apa? Yang pertama Bu, estrogen. Oke, hormon estrogen, silakan Ardian. Hormon estrogen ini fungsinya untuk mengatur siklus menstruasi dan berperan juga dalam pertumbuhan lapisan endometrium. Selain itu juga jika sel telurnya tidak dibuahi, maka akan berpengaruh ke kadar estrogen. Kadar estrogennya ini akan menurun tajam dan pada saat itulah proses menstruasi atau haid akan dimulai. Nah, tadi kan Ibu udah bilang estrogen juga menyebabkan perubahan sifat dan jumlah lendir serviks. Nah, makanya itu hormon estrogen ini sangat berpengaruh terhadap mood atau suasana hati dari wanita. Oke, good job ya Ardian, berarti memperhatikan dari awal Ibu tadi menjelaskan tentang hormon estrogen ya yang berpengaruh terhadap suasana hati. Kemudian yang kedua progesteron, ada yang mau coba? Saya lagi boleh Bu? Oh boleh Ardian, mantap. Ardian semangat sekali ya hari ini teman-teman, silakan Ardian. Iya dong Bu, harus semangat. Oke. Nah, hormon progesteron ini fungsinya untuk menyiapkan uterus sehingga akan memungkinkan telur yang dibuahi akan melekat dan berkembang. Nah, jika kehamilan itu tidak terjadi, maka level atau tingkat dari kadar progesteron ini akan turun dan uterus atau rahim akan menurunkan dindingnya dan menyebabkan terjadinya menstruasi. Betul, good job Ardian. Oke, untuk yang estrogen sama progesteron udah dijelasin sama Ardian nih. Tinggal yang FSH sama LH. Siapa yang mau coba-coba selain Ardian? Aku mau lihat yang lain. Saya Ibu. Boleh Ica? Coba yang hormon LH. Oke, silakan Jadi, Ica. tahu hormon LH ini bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi. Hormon ini juga membantu untuk perangsang ovarium menghasilkan estrogen. Hormon ini akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron yang berguna untuk menebalkan dinding rahim. Oke, good job ya Ica jawabannya. Terima kasih sudah menjelaskan. Selanjutnya, Deva mungkin mau menjelaskan sisanya. Iya Bu, saya mau coba Bu. Jadi hormon FSH itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Nah, folikel ini menghasilkan estrogen dan juga progesteron dalam ovarium yang fungsinya untuk menjaga siklus haid agar tetap teratur. Nah, FSH dan juga LH ini disekresikan oleh GnRH. Nah, GnRH ini adalah gonadotropin releasing hormon ya untuk kelenjar hipofisis anterior. Oke, terima kasih Deva atas penjelasannya. Oke, sudah lengkap ya penjelasan tentang hormon yang mengatur siklus menstruasi. Ada 4, estrogen, progesteron, FSH, sama LH. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ibu akan memberikan tugas berupa LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok, dibagi 2 kelompok. Ada kelompok Dimas, Ica, sama Inaya jadi kelompok 1, kemudian Deva sama Ardia jadi kelompok 2. Kelompok 1 itu menjelaskan tentang, tadi kan di video dijelasin ya, siklus menstruasi itu ada menstruasi sama yang kedua itu ada praovulasi. Kelompok 1 membahas itu. Kemudian kelompok 2 ada fase ovulasi dan pasca ovulasi. Misalkan anak-anak berdiskusi selama 15 menit, nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Silakan.
reproduksinya. Dipersilakan kepada kelompok 1. Baik, Bu. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai fase menstruasi dan juga fase praovulasi. Yang pertama itu ada fase menstruasi, yaitu hormon yang berperan dalam fase ini adalah hormon estrogen dan juga progesteron yang mengalami reduksi pada sekitar 5 hari pertama menstruasi. Nah, nantinya akan mengakibatkan sel telur yang berada dalam lapisan endometrium pada uterus akan dilepas secara bersamaan dengan robeknya endometrium melalui pendarahan. Nah, hasilnya dinding uterus akan berubah menjadi sangat tipis. Mungkin yang kedua akan dijelaskan oleh Ica. Ya, selanjutnya ada fase praovulasi, di mana fase ini dimulai pada hari ke-5 sampai hari ke-14. Pada fase ini hormon yang berperan yaitu hormon FSH dan juga hormon LH, di mana kedua hormon ini akan menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron yang membuat lapisan endometrium luruh akan terbentuk kembali. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya, Bu. Oke, boleh deh, Pak. Saya izin tanya kepada kelompok 1, kenapa sih pada tahap awal menstruasi hormon FSH yang pertama kali naik? Oke, ini langsung dijawab aja, Bu. Langsung dijawab boleh, Ina ya? Baik, izin menjawab pertanyaan Deva. Jadi, mengapa pada tahap awal siklus menstruasi itu FSH yang paling pertama naik gitu ya? Jadi karena untuk merangsang atau menstimulus perkembangan dari folikel, Deva. Betul sekali ya jawaban dari Inaya untuk merangsang pertumbuhan folikel. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, boleh silakan untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilannya maju ke depan. Ya, Bu. Ya, selamat siang teman-teman. Mau izin menjelaskan. Jadi, fase yang ketiga itu adalah fase ovulasi, di mana fase ovulasi ini terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi yang terjadi gitu. Kan siklus itu kurang lebih 24 hari. Nah, pada fase ini sekresi hormon estrogen ini sangat banyak, maka sekresi hormon FSH juga mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Nah, adanya stimulasi hormon LH ini menjadikan folikel semakin matang dan juga menyebabkan sel telur keluar dari folikel atau yang disebut sebagai fase ovulasi. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan ya Ibu dan teman-teman semuanya. Selanjutnya ini adalah fase pasca ovulasi. Nah, fase pasca ovulasi ini berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah berubah menjadi badan padat berwarna kuning atau disebut juga sebagai corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Nah, bersama hormon estrogen, hormon progesteron ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap untuk penanaman embrio. Tetapi apabila sel telur pada uterus tidak dibuahi, maka corpus luteum akan mengalami degenerasi menjadi corpus albican. Nah, akibatnya sekresi hormon estrogen dan progesteron akan semakin menurun dan sebaliknya sekresi hormon FSH dan LH akan naik kembali karena darah tidak mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron. Endometrium tidak bisa bertahan dan luruh bersama dengan darah. Hal ini akan menunjukkan fase pasca ovulasi berganti menjadi fase menstruasi yang sering dialami oleh wanita. Oke, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan materinya. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Saya izin bertanya, Bu. Oke, boleh Dimas. Dengan endometrium. Tadi kan Pak Mudo sudah menjelaskan mengenai endometrium, apa yang menyebabkan endometrium itu luruh, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan jawab kelompok 2. Baik Bu, saya akan menjawabnya. Nah, jawabannya itu karena berhentinya rangsangan dari hormon estrogen dan juga progesteron yang disebabkan oleh matinya corpus luteum. Karena corpus luteum ini fungsinya untuk mensekresikan hormon progesteron. Oke, lengkap sekali ya jawaban dari Adian. Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Kita berikan tepuk tangan dulu.
mengerjakan kuisnya. Ibu kasih waktu 15 menit, ada 5 soal, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Silakan. Oke, waktu kuisnya sudah habis ya anak-anak. Kita bahas dari soal yang nomor 1. Nomor 1 itu perhatikan gambar berikut. Fase yang terjadi pada X adalah apa ya jawabannya, teman-teman? Banyak yang jawab A ya. Kira-kira jawaban yang benar adalah oke, benar ya. Masya Allah. Oke. Yang nomor 2, hormon yang pertama kali naik saat siklus menstruasi tadi tuh udah panjang dijelasin sama temennya. Kira-kira jawabannya apa ya? D. Hormon apa? FSH. Follicle stimulating hormone. Coba ya kita lihat jawabannya. Habis sudah dibahas juga tadi. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ngasih kesimpulan dulu nggak nih tentang materi hari ini? Oke, silakan Ica. Jadi di dalam siklus menstruasi terdapat 4 fase, yaitu yang pertama fase menstruasi yang dipengaruhi oleh hormon FSH, dan kemudian yang kedua fase praovulasi yang dipengaruhi oleh hormon estrogen. Yang ketiga yaitu fase ovulasi yang dipengaruhi oleh hormon LH, dan yang keempat atau yang terakhir adalah fase ovulasi yang dipengaruhi oleh hormon progesteron. Itu Ica. Oke, baik, terima kasih sudah lengkap sekali ya kesimpulan yang diberikan oleh Ica. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak pada anak-anak karena sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup.